Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azmil Baihaqi dari kelompok 2 PKBBI. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait strategi 1 TOEFL listening. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam soal TOEFL listening tersebut. Yang pertama, yaitu kita harus memperhatikan orang kedua itu bilang apa dalam percakapan tersebut. Karena biasanya dalam soal TOEFL listening itu ada dua dialog, dan itu nggak pasti dua dialog aja, tapi yang kita pelajari kali ini hanya ada dua dialog. Oke, yang kedua, kita harus memperhatikan narator tersebut mengucapkan apa atau mempertanyakan hal apa. Oke, dan yang paling penting yaitu adalah kita harus dapat mendengar apa yang diucapkan oleh orang kedua dan apa yang diucapkan dari narator tersebut. Oke, for example. Oke, untuk contohnya yaitu adalah ada satu laki-laki dan satu perempuan. Si laki-laki bilang, "Billy really made a big mistake this time." Terus yang perempuannya bilang, jawab, "Yes, he forget to turn in his research paper." Oke. Terus yang naratornya bilang nih, tanya, "What does the woman say about Billy?" Jawabannya benar yaitu adalah ada di D. He didn't remember to submit his assignment. Kenapa A, B, dan C itu salah? Baik, mari kita teliti satu persatu. Untuk yang A, it was the first time he made mistake. Dia itu baru pertama kali melakukan kesalahan. Padahal yang dimaksud dari orang kedua dalam percakapan tersebut yaitu adalah, yes, he forget to turn in his research paper. Dia lupa untuk ngumpulin tugas penelitiannya tersebut. Jadi tidak make sense dong dengan apa yang dimaksud oleh orang kedua. Yang B, he forget to write his paper. Dia lupa buat nulis tugasnya tersebut. Tentu nggak sama dengan apa yang dimaksud oleh orang kedua, seperti itu. Dan yang C, he turn in the paper in the wrong place. Dia salah naruh kertasnya di suatu tempat, dan itu nggak make sense dengan apa yang dimaksud dari orang kedua tersebut. Dan jawabannya benar yaitu adalah D. He didn't remember to submit his assignment. Dan kita juga harus memperhatikan adakah kesamaan apa yang dimaksud oleh orang kedua tersebut dengan jawaban dari ABCD tersebut. Contoh, ada kesamaan maksud yaitu he forget, dia lupa. Terus yang D, dia ada kesamaan yaitu di didn't remember, dia lupa juga. Submit atau turn in his research paper. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, mari kita latihan soal untuk mengasah kemampuan kita agar lebih jago. Oke. Nanti untuk soalnya nanti saya kasih foto di sebelah sini dan nanti akan saya kasih audio. Untuk kurang lebihnya seperti ini dalam soal tersebut percakapannya. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Terus si naratornya bilang nih, yang perlu diperhatikan tuh sebenarnya di narator sama orang kedua. What does the woman assume Steve did? Jawabannya benar yaitu adalah he was able to open the door. Kenapa jawabannya benar yaitu C atau he was able to open the door? Karena bahwa si perempuan itu mengasumsikan bahwa saya meninggalkan pintu itu tidak terkunci untuknya itu untuk Steve maksudnya. Terus kita dapat mencerna dong perkataan dari si perempuan tersebut bahwa dia selalu membukakan pintu atau pintunya selalu terbuka untuk Steve agar dapat masuk ke rumahnya. Seperti itu kurang lebih. Mungkin teman-teman bisa lihat soalnya di halaman 4 teks 2 nomor 2. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait strategi TOEFL 1. Untuk strategi TOEFL 2 dan strategi TOEFL listening 3 akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Pratama Putri dengan NIM akhir 232.
saya akan menjelaskan tentang unit 2. Jadi, inti dari soal tipe ini adalah mencari persamaan kata atau sinonim. Nah, kata kuncinya sendiri adalah started working yang artinya mulai bekerja. Sinonim dari kata started adalah began atau memulai, dan sedangkan sinonim dari working adalah job atau new job yang artinya pekerjaan atau pekerjaan baru. Nah, jawabannya sendiri adalah B. She began a new job yang artinya dia memulai pekerjaan baru. Kenapa? Jawabannya B, karena menggunakan kata-kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama dengan apa yang diucapkan. Nah, latihan soalnya, percakapannya, how are you feeling Number 2. today? How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man How is the man feeling? Nah, kata kuncinya sendiri adalah sick yang artinya sakit. Sinonim dari kata sick adalah not feeling well yang artinya merasa kurang enak badan. Nah, kita mencocokkan dulu dengan pilihan jawabannya. Yang A, he's not feeling very well, artinya dia merasa tidak enak badan. Yang B, he's rather sick of working, yang artinya dia agak bosan dengan pekerjaannya. C, he's feeling better today than yesterday, yang artinya dia merasa lebih baik hari ini daripada kemarin. D, had really rather no answer the questions, yang artinya dia lebih memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Jawabannya sendiri adalah A. He's not feeling very well, yang artinya dia merasa tidak enak badan. Perkenalkan, nama saya Ainia Ramadhani dengan NIM akhir 178. Baik, selanjutnya kita akan bahas strategi ketika dalam mengerjakan TOEFL listening tentang avoid similar sound atau menghindari bunyi yang mirip. Artinya apa? Dalam soal listening, seringkali si pembuat pertanyaan itu menyatakan sebuah kata pada opsi jawaban, sebuah kata yang terdengar mirip dengan apa yang kita dengar di audionya. Jadi, tipe soal seperti ini itu seringkali membuat kita terkecoh untuk memilih jawaban yang salah. Karena meskipun bunyinya ini mirip, maknanya itu bisa sangat berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh pertanyaannya. Si pria itu bertanya, why couldn't Mark come with us? Kenapa Mark tidak bisa datang? Kemudian si wanita itu menjawab dengan, he was searching for a new apartment. Dia sedang mencari sebuah apartemen baru. Dan narator ini bertanya, what does the woman say about Mark? Apa yang dikatakan wanita itu tentang Mark? Nah, dari sini kita bisa mencari sebuah kata kunci untuk kita bisa menyeleksi di antara opsi jawaban yang ada itu mana yang paling benar. Kata kunci ini itu di kata searching dan apartment. Kenapa? Karena jika kita lihat di opsi jawaban A ada kata department. Department ini terdengar mirip dengan kata apartment. Terus di opsi jawaban C itu ada kata research, yang mana ini itu mirip dengan kata searching. Dan di opsi jawaban D itu ada appointment yang mirip dengan apartemen juga. Dan di opsi A, C, D, kata department, kata research, dan kata appointment ini itu berbeda jauh dengan kata kuncinya, si kata searching dan apartment. Kata searching sendiri itu artinya mencari, sedangkan kata apartment itu artinya tempat tinggal, sedangkan department itu artinya departemen, kata research ini artinya mencari, dan kata appointment ini artinya janji. Jadi kita bisa mengetahui bahwa opsi jawaban B lah yang paling sesuai. Kata looking for a place to live in sendiri itu artinya sama dengan searching for a new apartment. Looking, searching itu artinya sama, melihat-lihat atau mencari, dan for a new apartment untuk tempat tinggal yang baru, for a place to live untuk sebuah tempat untuk ditinggali gitu. Agar kita lebih paham dan mengerti bagaimana menggunakan strategi ketika ini, mari kita dengarkan audio setelah ini. Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Nah, dari sini kita bisa menemukan kata kunci, yaitu sweater dan ada kata fit. Nah, kenapa kata sweater? Jika kita lihat pada opsi jawaban B, di situ ada kata sweating, sweater. Terdengar mirip, tapi artinya berbeda. Sweater artinya sweater, sweating artinya berkeringat. Terus pada opsi jawaban D, itu ada kata sweet. Sweet artinya manis, sweater adalah sweater. Jadi, untuk opsi jawaban B dan D bukanlah opsi jawaban yang sesuai. Karena, meskipun mungkin terdengar mirip, maknanya jelas berbeda. Jadi, kita dapatkan sisanya, yaitu opsi jawaban A dan C. Di opsi jawaban C, the sweater makes the man seem fat. Sweaternya membuat si laki-laki ini terlihat gemuk. Nah, ini juga tidak benar, karena si perempuan hanya menjawab, but it doesn't really seem to fit. Dan dari sini kita dapatkan opsi jawaban A lah yang paling benar. The sweater's the wrong size. Sweater ukurannya tidak pas. Sweater ukurannya salah gitu. Jadi untuk soal pada audio ini, jawaban yang paling benar adalah A.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.